Halo semuanya, hari ini kita mau buat video tentang culture shock ya. Saat Maria tinggal di Indonesia, dan Maria udah tinggal di Indonesia selama berapa tahun? Udah hampir. Sekitar 2,5 ya. Oh ya, sekitar 2,5 tahun. Ada perubahan nggak ketika kamu tinggal di sini? Perbedaan? Dari hidup aku sebelumnya ya. Iya, dari hidup kamu. Oh, Jadi bedanya. Iya, ada kamu. Ya udah, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bercanda. Ya enggak cuma aku. Jadi kayak mungkin di luar seperti apa? Ada sesuatu yang unik lah yang kamu temuin. Oke, aku udah siapin ya beberapa kasus ya, yang Kamu beda lihat banget ya? ya. Aku lihat atau aku dapat ya. Oke. Jadi pertama itu banjir. Aku takut banget banjir di Indonesia. Kalau di negara aku nggak pernah banjir dan nggak pernah hujan deras seperti di Indonesia ya. Jadi di sini aku pertama kali bukan kena banjir, tapi aku lihat news ya, lihat berita, dan aku lihat di luar juga, bukan di rumah aku. I'm happy ya. Kalau misalnya aku kena banjir ya, pasti aku nggak bisa hidup di sini karena aku nggak kuat. Ya, Iya nggak kuat sih, sih. benar. Tapi aku bener bangga ya sama orang di sini karena mereka ada yang kena banjir tapi tetap bisa bercanda, tetap bisa pikir positif ya, dan ya kayak bikin video yang lucu. Saya tahu itu stres banget karena kamu beli sesuatu di rumah ya, dan satu malam air datang, kamu hilang semuanya, kayak barang-barang kamu udah jadi nggak bagus. Dan ya itu susah banget, ada ikan berenang di rumah. Wah, aku bener-bener kayak ya bangga sih sama orang di sini. Kalau aku nggak bisa, dan semoga aku nggak pernah dapat sesuatu seperti ini ya. Iyalah, jangan. Buat rumah, Jangan. Mungkin lebih ke sabar ya orang Indonesia ya. Padahal banjir itu setiap tahun ya. Waktu itu lucu sih Maria, kalau ngeliat banjir udah kamu stres banget. Aku udah liat Maria kayak stres banget. Ya hatiku duk Iya, kayak gini. Pernah waktu itu kita mau keluar tapi aksesnya banjir. Maria udah langsung bilang balik pulang, aku udah nggak bisa lihat. Padahal kalau menurut aku ya, kita masih bisa lewat sih sebenarnya. Cuma takut Maria di sana lebih dalam ya airnya ya. Ya, saya takut mobil itu berhenti dan kita nggak bisa lanjut, nggak bisa pulang ke rumah, dan ya harus Iya. gimana nggak tahu juga. Ya benar, kalau Maria, aduh, dia udah panik kalau bisa udah ngeliat berita, udah, aduh takutnya. Ya mungkin karena nggak pernah ngeliat banjir, jadi sekalinya ngeliat dan tahu, ya mungkin kayak apa ya, udah benar-benar susah lah ya kalau banjir itu. Ya karena saya tahu, saya udah lihat beberapa news berita ya, beberapa gambar seperti apa bisa. Jadi aku bener ya, air sampai ini bisa juga. Jadi aku ya jangan sampai gitu. Dan kalau misalnya aku di kantor dan lihat ada hujan ya, hujan deras, saya kayak semoga nggak banjir, semoga aku bisa pulang ke rumah. Ya sampai gini karena aku kerja jauh banget dari rumah. Ya memang sih namanya musibah ya, semuanya pasti banyak yang dirugikan ya. Mungkin gak cuma Maria, semuanya juga yang tinggal di sini. Cuma memang orang di sini lebih sabar sih, karena banjir itu hampir ada setiap tahun di sini. Iya. Jadi kamu pasti terbiasa lah seperti itu. Maksudnya terbiasa? Jadi dengan adanya banjir setiap tahun. Enggak Tetap gak bisa. enggak lah. Saya pasti stres sampai tua, nggak bisa. Ya mudah-mudahan gak banjir lagi ya. Iya. Selanjutnya itu kedua ya, ya dari sesuatu yang buruk ke sesuatu yang baik ya. Itu makanan pinggir jalan. Oh ya, baru kemarin kita buat ya. Ya, kalau di Indonesia ada banyak makanan di pinggir jalan, murah, enak seperti yang di rumah, dan ya itu mudah. Kalau misalnya kamu nggak masak ya, kamu bisa beli, nggak usah kayak spending much money ya juga buat beli produk. Kamu tinggal beli aja. Tinggal siap makan. Ya siap. Siap minum. Nah, minum juga bisa beli minum sih. benar-benar. Jadi
aku ini benar-benar suka di Indonesia karena saya sih nggak pernah merasa buruk di perut aku ya setelah makan di luar. Ya mungkin di luar nggak terlalu tempatnya ya nggak terlalu bagus daripada di mall atau di cafe. Tapi buat aku itu tidak masalah sih. Buat aku yang penting itu makanan itu enak. Jadi ya aku lebih suka makan di pinggir jalan daripada di mall. Kalau di Rusia nggak ada sama sekali makanan di pinggir jalan. Jadi kalau misalnya kamu nggak masak ya, kamu harus pergi ke mall atau pergi ke cafe atau restoran ya. dan itu mahal banget. Jadi saya selalu masak di Rusia dan kayak aku nggak ada waktu buat lakukan sesuatu yang lain ya, daripada harus masak pagi, masak siang, masak malam. Ya aku ya gara-gara mungkin itu aku nggak suka makan malam, jadi ya aku lewat satu ya. Kamu juga diet? Enggak. Cewek ya enggak. Ya kalau di sini juga lebih mudah sih ya, karena ada aplikasi tinggal order. Iya, di sini juga ada aplikasi itu aku. Ya, benar. Ya dulu waktu Maria di sini, waktu awal-awal kenapa kok banyak orang jualan di luar, ramai katanya. Ya ini apa ya? Mungkin kalau dilihat nggak terlalu bagus ya, karena areanya nggak terlalu bersih mungkin. Tapi kan di satu sisi orang yang mau nyari makan lebih cepat, lebih mudah carinya. Jadi sangat terbantu. Ya, jujur ya, waktu aku pertama kali datang ke Indonesia itu 4 atau 5 tahun lalu ya. Saya lihat makanan pinggir jalan itu kayak, oh my god, gimana caranya orang makan di sana? Kayak ada debudas ya. Iya, kayak nggak terlalu bagus dan aku juga takut kalau perut sakit. Tapi sekarang udah biasa banget dan aku mengerti kenapa ya di sini ada makanan seperti ini dan itu benar bantu buat orang kalau misalnya nggak ada waktu buat masak atau seperti aku yang nggak mau masak. Itu sih harganya hampir sama kalau misalnya masak sendiri. Jadi buat apa ya kamu masak sendiri kalau kamu bisa beli di luar? Iya sih, benar. Iya. Ya tapi nggak sering-sering juga sih. Kalau lagi nggak ada waktu aja ya. Ya maksudnya kita selalu beli di luar, aku nggak pernah masak. Tapi kadang kamu masak sih. Iya, kalau makanan Rusia ya. Iya, lebih ke makanan yang kamu pengen makan ya. Ya benar-benar. Kalau masakan Indonesia gampang di sini carinya. Ya, betul. Yang ketiga itu di Indonesia nggak boleh mandi malam. Malam hari ya. Malam ya. Waktu kita tinggal sama orang tua Hermawan, aku sering dengar dari orang tua dia, jangan mandi malam. Maria belum mandi ya, itu jam 6 atau jam 5, udah hampir malam ya. Bukan malam, itu tetap sore. Iya, ya? masih sore sih. Iya, Maria belum mandi. Ya, aku selalu bilang ya aku mandi nanti sebelum tidur. Aku selalu mandi sebelum tidur. Jangan nanti sakit. Oh, emang kenapa harus sakit kalau misalnya aku mandi ya malam? Ya buat aku itu tetap rahasia kenapa harus sakit kalau misalnya aku mandi malam. Saya sih sebenarnya nggak pernah sakit gara-gara itu. Saya bisa sakit ya gara-gara virus atau kalau misalnya ada di keluarga orang yang sakit ya aku bisa ikut sakit. Tapi gara-gara aku mandi malam ya emang kenapa sih? Jadi buat aku itu beda banget karena saya selalu mandi malam banget sebelum tidur. Ya mungkin sejam sebelum tidur saya bisa mandi. Kalau misalnya saya tidur jam 12, saya akan mandi jam 11 atau setengah 12. Ya biar tetap bersih ya pagi. Aku juga kaget ya kalau misalnya Maria mandi sebelum tidur. Oh, kamu kaget? Enggak, ya aku juga kaget. Kok mandi sebelum tidur? Biasanya kalau aku nih, mungkin sebagian Indonesia juga rata-rata mandi jam 5 jam 6 udah mandi. Oh, tapi masih kotor lagi. Enggak kotor. Oh, ya kadang suka keluar ya. Iya, enggak kalau keluar, kalau buat aku pribadi aku selalu ganti baju. Jadi tetap baju nanti bersih. Kamu nggak bisa ganti kulit. Iya, jadi harus mandi. Iya, paling cuci tangan, cuci kaki. Ya. Memang kalau katanya kalau mandi malam itu nggak bagus buat badan. Itu bisa ntar pilek atau badan nyeri ya atau sakit ya. Jadi memang ya mungkin orang tua berpikir seperti itu. Kita masih muda, mungkin masih bisa ya nggak apa-apa, masih nggak kenapa-napa. Tapi nanti buat di hari tua, biasa sih orang tua berpikir seperti itu. Karena mandi, Maria bener mandi itu pasti sebelum tidur. Ya. Aku kaget banget Maria mandi. Aku sampai keikutan Maria sekarang. Ya. Setelah kita tinggal berdua, nggak ada orang bilang jangan mandi, jadi kita. Iya, jadi aku ngikutin Maria. Memang aktivitas kita juga dari gelap ketemu gelap sih.
Jadi dari pagi sampai malam ya benar. Sebelum kita beres habis pulang aktivitas ya, Ya. kerja, beres, mandi, udah langsung tidur. Dan mungkin orang tua kamu bilang seperti itu gara-gara di sini nggak ada air hangat. Kalau di negara aku, Oh iya, bisa iya, pakai iya. air hangat. Jadi ya itu sih. Iya sih benar. Ya. Lebih bagus sih pakai air hangat kalau mandi malam ya. Soalnya sih gitu, jangan kena air dingin karena malam udah dingin sih. Ya betul. Tapi kita nggak pakai air hangat juga. Tetap bagus. Aku lebih suka air dingin sih, lebih walaupun badan lagi gak enak, tetap fresh aja, segar ya, benar. Tempat ya. Hmm. Saya kaget. Sekarang udah nggak kaget sih. Tapi ya 4 atau 5 tahun lalu saya kaget gara-gara lihat ada banyak banget motor di sini daripada kenapa aku speak like this? Daripada mobil. Iya. Ya tuh gitu. Banyak banget di sini ya. Ya, tapi sekarang sih saya udah mengerti kenapa banyak, karena biasanya jalan di sini nggak terlalu besar ya, jadi lebih enak pakai motor. Dan kalau misalnya mau beli makanan ya di pinggir jalan, lebih enak pakai motor karena kalau pakai mobil susah parkir, susah Berhenti ya. Ya bolak-balik. Iya benar. Jadi ya aku sih kalau misalnya Hermawan tanya aku mau naik apa, aku selalu hujan nggak? Dan dia bilang enggak. Ya kalau misalnya dia bilang enggak, aku bilang naik motor karena saya tahu itu lebih enak dan lebih nyaman ya. Ya ada angin. Cari sesuatu. Ya dan enak karena ada angin. Aku pengen cerita sesuatu nih. Unik sih dulu pertama kali waktu kita LDR ya. Jadi Maria belum pernah datang sama sekali. Aku ke mall sih, jadi aku foto tuh Maria parkiran motor di mall ya. Aku foto tuh banyak kan, di mall kan banyak tuh motor. Maria bilang gini, emang kamu tahu motor kamu yang mana itu banyak banget? Iya benar. Aku bilang ya aku tahu lah, kan naruhnya di mana, terus kan kelihatan dari nomornya ya. Waktu itu Maria sampai kaget banget dulu. Kok bisa banyak banget motor parkir? Dan ya ini Indonesia seperti ini. Kebanyakan memang mungkin kalau di Rusia kebanyakan mobil ya di sana ya, atau mungkin kendaraan umum ya. Tapi itu tetap mobil. Iya, lebih roda 4. Nah, Di kalau sini motor juga kendaraan umum sekarang. Iya benar di sini. Udah gitu waktu Maria kesini 4 atau 5 tahun yang lalu, kalau kemana-mana Maria pasti selalu mau pergi naik motor. Iya. Nggak mau naik mobil, walaupun hujan. Aku ingat banget itu. Dia bilang udah naik motor aja, naik motor. Mungkin karena Maria nggak pernah. Saya sabar banget waktu itu. Iya, Sekarang udah kalau hujan ya saya sih suka mobil. Iya. Wah gitu bener-bener sampai aku bilang ini kan mau hujan. Kadang hujan nih kita berhenti di pinggir jalan, Maria tetap mau pergi. Enak nanti bisa buka tangan. Karena saya nonton movie kayak Iya. gitu, kayak hujan, naik motor sama boyfriend ya. Jadi kayak biar ada memori. Iya, itu kan film. Iya. Tapi bener sih kalau dulu kita, jadi kalau cerita-cerita ada banyak memorinya sih, kenangannya ya. Waktu masih naik motor. Lucu banget sih dulu. Oh dan saya ingat satu lagi, itu biar ada yang 5 ya. Ya, apa? Itu kalau misalnya naik motor atau mobil ya tidak masalah. Parkir, kalau misalnya kamu mau beli sesuatu ya di bukan di mall ya, Minimarket atau di minimarket atau di pinggir jalan juga sih kadang-kadang ada tukang parkir. Iya. Aku pertama kali pikir itu tukang parkir dari market itu atau dari teritori itu, Oh, kayak iya. dia ada gaji ya Iya, dibayar. setiap bulan. Jadi aku ya dulu ya pengen tahu kenapa kamu kasih 2.000 itu kayak Iya. tips ya buat iya. dia bantu atau gimana ya. Terus Hermawan bilang, no itu harus kasih, kalau nggak kasih gimana? No harus kasih, kayak gitu. Jadi ya aku kaget banget kenapa ada orang ya tinggal di sana atau gimana ya nggak dapat gaji ya, kadang-kadang nggak bantu tapi kamu tetap harus kasih uang. Iya, kadang ya itu. Kayak itu tanah dia ya, kayak tanah dia. Ya wilayah dia. Jadi memang ya memang harus kita nggak tahu ya,
mungkin dia jagain motor kita. Itu kayak tradisional ya. Nah, iya, bisa dibilang sih. Jadi kita jadi kalau aku bayar dia bilang, kenapa kamu kasih, kan aku di motor atau aku kan di mobil ya. Ya tetap kita kasih lah. Wah, memang Sekarang aku udah nggak bilang gitu. Iya, sekarang udah nggak Iya. bilang. Dulu aku bilang memang nggak seberapa sih 2.000, ya udah nggak apa-apa, kasih aja. Tapi kalau kamu calculate ya 2.000 setiap iya. hari setahun bisa berapa? Iya, Oh my God. iya. Itu kayak bisa pergi ya Cuma ya udah kan. libur. Ya itu buat orang-orang kadang gini loh, sayang kadang kan orang belanja nggak banyak. Yang ini ya kasusnya kadang belanja nggak banyak. Atau mungkin barang yang dicari nggak ada tapi harus bayar parkir. Nah itu yang diberatkan. Mungkin ada beberapa yang ya udah pergi aja. Cuma kalau kita belanja, kita butuh sesuatu, ya nggak apa-apa. 2.000 itu kan kayak uang kembalian nanti kita belanja kita kasih. Ya itu kayak charity ya. Iya. Ya udah pikir kayak charity. Iya. Ya, memang di sini banyak tukang parkir sih. Ya banyak banget. Banyak. Dan di sini juga ada orang di jalan di berempat ya, Perempatan ya. Iya, ada orang kayak bantu, Iya. bukan traffic lamp ya, tapi orang. Iya. Jadi orang itu kayak ya bantu. Kalau misalnya kayak gitu, aku suka banget karena ya Iya so sih. helpful ya Iya. buat kalau misalnya naik mobil ya mau pergi kayak ke ya. ke sana Iya. tapi di sini ada mobil motor nggak berhenti kayak mereka buat stop ya. Iya, mereka bantuin, itu bagus banget, aku Ya, suka di sini. Mari suka. Ya memang Mari suka langsung nih kasih. Iya, aku siapin sendiri. Mau berapa? 1.000, 2.000 mau berapa? Cari itu koinnya. Ya memang itu memang ngebantu sih. Aku akuin itu ngebantu kalau apalagi kalau bawa mobil sih. Bantu Ya, banget betul. sih ya. Selanjutnya itu nomor 4 ya? Oh, 6 Ya. Itu saya sering lihat anak di pinggir jalan tunggu mobil besar ya, truk atau truk ya, Iya, itu truk sih. atau mobil ya. Mobil yang kebuka ya. Iya. Dan kalau misalnya ada mobil itu, mereka lari terus mau naik mobil itu di atas ya, ke Iya. atas. Di belakang. Di belakang ke atas. Dan kayak ya pertama kali aku lihat, aku kaget banget. Aku pikir mobil itu kayak crash ya orang atau iya. gimana. Pikir kayak oh my god, what happened? Kayak dan Herman kayak kenapa sih? Ya itu biasa mereka mau naik itu mobil itu. Kok naik? Itu mobil dari orang tua atau gimana? Bukan, mereka nggak tahu. Kayak buat aku itu strange banget karena oh my god, kenapa anak itu nggak naik kendaraan umum atau nggak ada orang tua? Oh gimana reaksi orang tua kalau tahu Ya kalau itu? tahu pasti dimarahin Marahin. karena memang itu kan berbahaya ya. Jadi mobil Iya, mobil benar. kan itu gede ya. Sedangkan yang bikin stop itu kadang nggak suka anak-anak. Kalau supirnya nggak mau tuh anak naik ke mobil, bisa aja nanti ketabrak Iya. ya, atau mungkin langsung berhenti cepat karena takutnya kan ada sesuatu yang nggak baik ya. Dan saya lihat kadang-kadang orang yang punya mobil itu ya, dia nggak mau berhenti, tapi Iya. anak itu bikin berhenti kayak dia harus kasih mobil ya, harus Iya. kasih itu, dan itu berbahaya banget ya. karena dia nggak mau, tapi anak kayak Iya. potong jalur dia ya, kayak ayo berhenti. Wah, aku selalu kayak duk. Wah, jangan sampai ada sesuatu ya. Jadi buat aku sih kalau misalnya nanti ada anak ya, aku takut banget kalau anak aku ya lakukan seperti ini. Ya enggak Jadi lah. ya kamu nggak tahu, kamu nggak bisa tahu Iya. kan, dan Tapi kamu nggak- nggak bisa predict atau ya nggak tahu. Iya Aku sih takut banget di sini kalau misalnya dia ikut teman ya dan pergi kayak gini. Wah, aku pasti marah banget. Iya pasti, orang tuanya juga pasti marah. Tapi tahu nggak kenapa? Mungkin kalau dia naik di belakang kan gratis pertama itu. Terus kenapa supir itu nggak mau biarin anak-anak naik? Kenapa? Karena kamu tahu nggak? Kalau di depan nanti ada polisi dan polisi tahu, supir itu nanti yang kena denda. Oh. Karena kenapa itu supir nggak mau? Itu terlalu beresiko buat dia.
Tapi bukan risiko buat dia kalau misalnya anak mau naik kayak climbing ya, dan dia jatuh. Oh iya, itu juga bahaya Itu sih. juga bahaya. Karena memang waktu Maria lihat itu truknya gede banget. Ya. Wah itu gede banget. Memang ada beberapa yang kecil, cuma memang nggak tahu ya anak-anak seperti itu. Masih Saya ada. mau tanya, kamu pernah nggak gitu? Aku pernah dulu. Jujur, pernah. Pernah. Ya dulu aku pernah. Emang kalau anak nggak baik ya? Enggak dulu kan. Nah, kalian tulis dia sabar, baik ya gitu. Enggak ada. Itu dulu waktu aku ingat tuh sih sekitar umur 13 sampai 15 tahun lah, masih sekolah sih. Aku pernah. Ya karena itu ada teman-teman. Dan waktu itu dulu pernah tetangga aku ngeliat aku, terus bilangin ke orang tua, bagus. wah aku dimarahin itu kita. Gimana? Ya udah aku dimarahin. Hanya marahin. Ya dimarahin sih, cuma ya dimarahin aja. Setelah itu pakai. Enggak, setelah itu udah enggak. Memang waktu itu waktu masih sekolah itu sangat ini apa kalau menurut aku ya, ketimbang kita bayar angkot ya. Lebih baik kan kalau naik gratis. Duit kita buat bayar angkot masih bisa kita simpan atau buat jajan yang lain. Kamu beli apa waktu itu? Oh dulu. Emang duit besar? Enggak sih. Zaman dulu itu aku kalau bisa naik angkot ya sekitar 2 km itu cuma 500 rupiah. Uang koin sekarang yang 500 rupiah. Ya itu dulu lumayan 500. Gila buat aku. Aku sampai sekarang aku nggak bisa lihat ya kalau ada anak seperti ini. Iya. Kadang-kadang aku juga mau bantuin ke Naik belakang. ya, beberapa kali aku bilang Herman, ayo bantuin anak itu kayak masuk mobil. Dia nggak, Janganlah, itu banyak banget. tapi ya beberapa sih bisa, Gak bisa. tapi menurut aku buat anak itu bukan hanya buat saving money, tapi buat itu kayak main juga sih. Iya. Ya bersama semuanya. Iya. Kadang seru juga kalau Iya. di atas mobil ya, seru aja sih. jadi punya cerita kan, waktu itu aku dulu pernah kayak gitu. Jadi waktu kemarin lihat ya, itu dulu mainan aku waktu kecil. Sama. Makanya Maria, aduh, jangan sampai nanti kalau nyangka, enggak lah, itu nggak bakal. Yaudah, udah lagi. Ya itu aja ya mungkin. Oh, itu ya. biar itu part 1 ya, karena aku ada banyak cerita. udah banyak juga ya, udah panjang ya. Ya udah, mungkin segitu dulu ya. Culture shock Maria nih selama di Indonesia. Ya. Nanti kita buat part selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Goodbye. Bye bye.